Semakin menyala Persibku jelang putaran kedua, manajemen Maung Bandung akan datangkan top skor kedua Liga Malaysia berinisial IO menggantikan posisi Mailson 5 yang kurang oke jadi harapanku. Bobotoh penasaran? Simak video lengkapnya sampai selesai. Komdis PSSI dan PT LIB cabut hukuman akumulasi kartu kuning Mateo Kocijan dan bisa tampil lawan Bali United tanggal 7 Januari nanti jadi harapanku. Di sisi lain Bojan Hodak ungkap satu hal soal Mateo. Simak ulasannya sampai selesai. Pernyataan jujur dan berani Mark Klok jelang Persib Bandung lawan Bali United sampai keluarkan kata-kata hebat kayak gini. Benar-benar mental kelas Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya hanya di sini. Yes, doa bobotoh terkabul. Semuanya auto lega mendengarnya. Aditya klarifikasi rumor Rachmat Irianto hengkang dari Persib. Begini jawabannya. Aditya memberikan penjelasan resmi terkait rumor yang beredar soal Rachmat Irianto bakal hengkang dari Persib. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan selengkapnya di sini. Tyrone Del Pino ungkapkan hal yang paling membahagiakan selain mencetak gol di Persib Bandung. Tyrone Del Pino berbagi kisah tentang pengalaman terbaiknya di Persib Bandung. Apa yang membuatnya merasa lebih dihargai selain berkontribusi di lapangan dengan gol-golnya? Begini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Semakin menyala Persibku jelang putaran kedua, manajemen Maung Bandung akan datangkan top skor kedua Liga Malaysia berinisial IO menggantikan posisi Mailson 5 yang kurang oke jadi harapanku. Bobotoh penasaran? Simak video lengkapnya sampai selesai. Kreativitas serangan Persib Bandung menjadi sorotan utama di bursa transfer kali ini. Setelah putaran pertama Liga 1 2024/2025 yang kurang memuaskan, salah satu masalah yang muncul adalah kontribusi lini tengah ke depan yang dinilai masih kurang tajam. Untuk mengatasi hal ini, Persib kabarnya akan merombak komposisi pemain asing mereka dan nama Ifedayo Olusegun pun mulai mencuri perhatian. Ifedayo Olusegun striker berdarah Nigeria berusia 33 tahun saat ini bermain di Liga Super Malaysia bersama Melaka United. Pemain yang dikenal serbaguna ini memiliki kemampuan untuk dimainkan di berbagai posisi, baik sebagai penyerang tengah maupun penyerang sayap, baik di kanan maupun kiri. Menariknya, Olusegun juga memiliki kemampuan untuk dimainkan sebagai gelandang serang yang berada di belakang striker, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam permainan Persib yang ingin meningkatkan kreativitas serangan. Statistik Olusegun pun sangat menjanjikan. Pada musim 2021, ia berhasil mencetak 26 gol dalam 22 pertandingan di kompetisi reguler. Bahkan ia pernah menorehkan total 27 gol dari 25 penampilan. Angka-angka ini tentu sangat menggoda, apalagi mengingat Persib sedang mencari sosok yang bisa memberi dampak besar di lini depan mereka. Namun meskipun nama Ifedayo Olusegun gencar dikaitkan dengan Persib Bandung, kabar yang beredar masih samar dan belum terkonfirmasi secara resmi. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa sang pemain lebih memilih untuk tetap bertahan di Liga Malaysia bersama Melaka United. Meskipun begitu, kemungkinan kedatangannya ke Bandung masih bisa terjadi, tergantung bagaimana negosiasi dan keputusan akhir sang pemain. Persib tentu membutuhkan pemain dengan kualitas seperti Olusegun untuk mengatasi masalah di lini serang mereka. Apakah Ifedayo Olusegun akan menjadi rekrutan baru yang bisa membawa perubahan besar bagi Persib? Atau apakah dia akan memilih untuk tetap bertahan di Melaka United? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Ifedayo Olusegun akan menjadi solusi yang tepat bagi Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komdis PSSI dan PT LIB cabut hukuman akumulasi kartu kuning Matteo Kocijan dan bisa tampil lawan Bali United tanggal 7 Januari nanti jadi harapanku. Di sisi lain, Bojan Hodak ungkap satu hal soal Matteo. Simak ulasannya sampai selesai. Matteo Kocijan dipastikan absen membela Persib Bandung pada pertandingan tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025 melawan Bali United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Selasa, 7 Januari 2025. Gelandang asal Kroasia ini harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Pertandingan yang semula dijadwalkan pada 1 Desember 2024 itu sempat ditunda karena jadwal padat Persib di AFC Champions League 2024 dan permohonan penundaan tersebut disetujui oleh PT Liga Indonesia Baru. Namun meski laga tersebut tertunda, Kocijan harus tetap absen karena akumulasi kartu kuning yang didapatnya dalam pertandingan sebelumnya. Kocijan mendapatkan kartu kuning keempatnya saat menghadapi Borneo FC pada pekan ke-11. Sebelumnya dia juga sudah mengantongi 3 kartu kuning dalam pertandingan melawan Dewa United, Persija Jakarta, dan Persik Kediri. Dia absen lawan Bali karena akumulasi. Jadi Matteo tidak bermain lawan Bali selanjutnya bisa. Tidak masalah, kata pelatih Persib, Bojan Hodak, yang tampak tidak terlalu khawatir dengan absennya Kocijan untuk laga ini. Pemain bernomor punggung 17 tersebut sudah tampil dalam 13 pertandingan dengan total 614 menit bermain dengan rincian 5 kali sebagai starter dan 8 kali sebagai pengganti. Ini merupakan hukuman akumulasi kartu pertama bagi Kocijan sejak bergabung dengan Persib. Setelah menjalani hukuman ini, Kocijan tentu harus lebih berhati-hati mengingat dia baru saja mendapatkan kartu kuning kelimanya saat menghadapi Persis Solo. Tapi seharusnya hukumannya dicabut, wong di sana banyak orang dalam Persib loh. Absennya Kocijan tentu menjadi kerugian bagi Persib mengingat kontribusinya yang cukup signifikan di lini tengah. Namun pelatih Bojan Hodak tetap optimis timnya bisa mengatasi kekurangan ini, apalagi dengan kualitas pemain lain yang siap mengisi posisi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Kocijan akan memengaruhi kekuatan Persib melawan Bali United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan jujur dan berani Mark Klok jelang Persib Bandung lawan Bali United sampai keluarkan kata-kata hebat kayak gini. Benar-benar mental kelas Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya hanya di sini. Mark Klok mengingatkan rekan-rekannya di Persib Bandung untuk tidak terlalu larut dalam euforia setelah meraih status juara paruh musim Liga 1 2024/2025. Meskipun timnya kini menempati puncak klasemen dengan 38 poin dari 16 pertandingan, Klok menegaskan bahwa pencapaian tersebut belumlah cukup. Kami belum meraih apa-apa, jadi jangan terlalu sombong, ujarnya dengan tegas. Persib memang tampil impresif sepanjang putaran pertama Liga 1 dan tidak ada tim yang bisa menyalip mereka hingga akhir putaran pertama termasuk Bali United yang mengumpulkan 27 poin. Namun meskipun berada di posisi teratas, Klok menekankan bahwa timnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak hal yang kami harus perbaiki. Kami tidak boleh sombong atau apapun. Tetap humble, tetap kerja keras, perbaiki kekurangan, tutur pemain bernomor punggung 10 tersebut. Klok juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian sejauh ini mengingat timnya telah melewati berbagai tantangan, termasuk jadwal padat yang mempengaruhi performa mereka. Namun ia kembali mengingatkan bahwa tujuan utama adalah juara di akhir musim. Tidak terlalu penting. Terpenting juara di akhir musim.
Tapi pasti situasi ini sedikit menambah kepercayaan diri. Sebanyak 16 pertandingan nomor 1 di klasemen belum terkalahkan, saya pikir luar biasa, tambahnya. Dengan adanya 34 pertandingan dalam satu musim, Klok menyadari bahwa perjalanan timnya masih panjang. Meskipun Persib telah menunjukkan performa luar biasa di putaran pertama, ia meminta semua pihak untuk tetap fokus dan tidak terbawa suasana. Semoga di akhir musim kami juara, harapnya. Pesan Klok menjadi pengingat penting bagi semua pemain dan supporter Persib bahwa pencapaian saat ini baru sebatas separuh jalan. Meskipun berada di posisi puncak, musim ini masih panjang dan hanya dengan fokus serta kerja keras yang konsisten, Persib bisa meraih tujuan besar mereka di akhir musim. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa terus menjaga konsistensi mereka hingga akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, doa bobotoh terkabul. Semuanya auto lega mendengarnya. Aditya klarifikasi rumor Rachmat Irianto hengkang dari Persib, begini jawabannya. Aditya memberikan penjelasan resmi terkait rumor yang beredar soal Rachmat Irianto bakal hengkang dari Persib. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan selengkapnya di sini. Adit, manajer Persib Bandung, memastikan bahwa Rachmat Irianto akan tetap bertahan di tim meskipun kontraknya akan berakhir pada Maret 2025 mendatang. Meskipun belakangan banyak beredar rumor yang menyebutkan Irianto mungkin akan pergi, Adit menegaskan bahwa posisi pemain yang akrab di Saparian itu cukup aman di tim. Dikatakan oleh Adit, Rian merasa nyaman dengan perannya di Persib saat ini. Pelatih Bojan Hodak memberikan kepercayaan penuh kepada Irianto untuk mengisi posisi bek sayap kanan dalam beberapa laga terakhir. Irianto kabarnya mau fokus antara bek kanan atau DMF gelandang bertahan. Kabarnya sih gitu. Belum tahu dia mau fokus kemana, ujar Adit. Meskipun banyak kabar yang menyebutkan Rian mungkin ingin mencari pengalaman baru, Adit tetap yakin bahwa Irianto masih akan tetap bersama Persib. Buktinya kemarin masih bek kanan inti kok. Amanlah, tegasnya menepis rumor yang beredar. Adit juga menambahkan bahwa saat ini fokus mereka adalah menyelesaikan masalah yang ada di tengah musim. Masih ada kontrak, jadi kita sekarang membahas yang selesai di tengah musim dulu, fokusnya ke sana dulu. Yang akhir musim masih punya waktu, kita evaluasi, ungkap Adit lebih lanjut. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Maret 2025 dan peran yang terus diberikan oleh pelatih, tampaknya Irianto akan tetap menjadi bagian penting dari Persib dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Bagaimana menurut kalian, apakah Irianto akan memperpanjang kontraknya dengan Persib ataukah memilih untuk mencari tantangan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tyrone Del Pino ungkapkan hal yang paling membahagiakan selain mencetak gol di Persib Bandung. Tyrone Del Pino berbagi kisah tentang pengalaman terbaiknya di Persib Bandung. Apa yang membuatnya merasa lebih dihargai selain berkontribusi di lapangan dengan gol-golnya? Begini penjelasannya. Tyrone Del Pino, gelandang asal Spanyol yang memperkuat Persib Bandung, terus menunjukkan performa gemilang di Liga 1 2024/2025. Setelah menyumbangkan 8 gol dan 6 assist dari 16 pertandingan, Del Pino menjadi salah satu pemain kunci yang membawa Persib menduduki puncak klasemen sementara. Terbaru, ia mencetak gol tunggal kemenangan bagi Persib atas Persis Solo di Stadion Manahan, Surakarta pada 29 Desember 2024. Gol tersebut tercipta melalui sundulan kepala memanfaatkan umpan matang dari Ciro Alves pada menit ke-55, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara di tim. Namun meski statistik individu yang luar biasa, Del Pino mengungkapkan bahwa kebahagiaannya tidak terletak pada gol yang dicetak, melainkan pada kemenangan tim. Baginya, setiap pertandingan yang dimenangkan oleh Persib adalah prioritas utama.
Senang bisa mencetak gol, tapi saya lebih senang bisa memenangkan pertandingan dengan 3 poin yang sangat penting, ujarnya dengan rendah hati. Del Pino juga menyatakan bahwa gol dan assist yang diraihnya hanya merupakan bonus bagi dirinya. Buat saya yang terpenting 3 poin, karena kami meraih posisi pertama. Jadi itu memberi motivasi ekstra untuk meraih kemenangan, tambahnya menegaskan bahwa pencapaian tim jauh lebih penting daripada prestasi individu. Menatap putaran kedua Liga 1, Del Pino menyadari bahwa perjalanan Persib masih panjang. Ini dalam kurung, puncak klasemen sangat penting bagi kami, tapi perjalanan masih panjang untuk menyelesaikannya, tuturnya. Ia menegaskan bahwa untuk tetap berada di puncak klasemen hingga akhir musim, seluruh pemain harus bekerja keras dan lebih maksimal. Dengan mentalitas yang fokus pada tim dan komitmen untuk terus berkembang, Del Pino menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga seorang pemimpin yang peduli dengan sukses bersama tim. Apakah Persib akan mampu menjaga konsistensi dan meraih gelar juara di akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berkelas, alhamdulillah, kabar yang sangat baik. Pertama dalam sejarah Timnas Indonesia. Klub Liga Italia hingga Liga Spanyol ingin boyong bek Timnas Indonesia Mees Hilgers pada Januari 2025. Mees Hilgers asli bukan kaleng-kaleng potensinya untuk jadi pemain top Eropa. Simak fakta bahagianya. Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira, alhamdulillah. Ole Romeni, Kevin Dix dan Jairo Riedewald gabung di bulan Maret lawan Australia. Jangan lupakan Mees Hilgers, Timnas Indonesia full squad, optimis bawa 3 poin dari Australia dan naik posisi 2 klasemen grup C, serta kunci lolos ke Piala Dunia 2026. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Lagi dan lagi bikin puas. Fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Korban pemecatan pelatih akibat dihabisi Timnas Indonesia belum usai. Towel Arab Saudi tuntut Hervé Renard untuk mengundurkan diri usai kekalahan Arab Saudi dari Timnas Indonesia. Benar-benar tidak masuk akal, King Indo selalu jadi momok, mematikan bagi pelatih lawan. Akankah Federasi Arab Saudi bakal memecat Hervé Renard melihat pertandingan berikutnya masih lama di bulan Maret? Menarik, kita tunggu kabar puasnya. Keputusan super cerdas Erspo memang top Marco top mantap sekali. Jersey anyar Timnas Indonesia diluncurkan Februari 2025, kental nuansa tanah air. Pemilik Erspo janji beri gebrakan besar yang bikin fans Garuda kagum. Ini bocoran desain jersey-nya. Kalian dilarang kelewatan berita terbarunya, simak dan fokus baik-baik. Nah gini dong, semakin matang emosi dan skillnya. The Professor Ivar Jenner evaluasi diri, akan lebih tahan emosi saat bicara dengan wasit. Siap jadi the next Tom Hai versi muda. Simak berita Timnas Indonesia selengkapnya yang membahagiakan hanya di channel ini. Jangan di channel lain. Mengejutkan, Shin Tae-yong mode serius jelang bergulirnya Piala AFF. Shin Tae-yong panggil Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. King Indo siap beri kejutan ke Thailand dan Vietnam. STY janjikan target lolos hingga ke partai final. Simak fakta bahagianya dijamin, kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Yes, ini dia, ini baru top Marco top. Fans Garuda auto full senyum. Jurnalis asal Jerman bocorkan alasan Borussia Mönchengladbach tertarik buru tanda tangan Kevin Dix di Januari 2025. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, dikabarkan sangat tertarik merekrut bek Timnas Indonesia, Kevin Dix. Menurut laporan dari jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, Mönchengladbach cukup serius mengincar Dix dan akan mencoba mendatangkannya di bursa transfer musim dingin 2025 pada Januari mendatang.
Seperti yang diketahui, Dix saat ini tengah membela klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. Kontrak bek timnas Indonesia itu akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Tapi sayangnya, belum ada kejelasan terkait masa depan Dix bersama tim berjuluk The Lions itu. Lalu, mulai muncul spekulasi soal masa depannya. Bek berusia 28 tahun itu, Borussia Mönchengladbach, yang memang sedang mencari sosok bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanannya. Plettenberg melalui akun X-nya @plettigol memanaskan rumor Dix. Dia mengungkapkan kalau pemain timnas Indonesia itu masuk dalam daftar pemain yang bakal diburu Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim dingin. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Satu nama dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, cuit Plettenberg di akun X-nya. Spekulasi soal Dix ke Borussia Mönchengladbach tidak terjadi pada saat ini saja, sebab dia sudah dirumorkan sejak bursa transfer musim panas, lalu kendati pada akhirnya masih bertahan di FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun ini terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim dan sudah menjadi topik hangat di BMG selama musim panas. Lanjut Plettenberg. Tak ayal jika salah satu klub bersejarah Jerman itu membidik Dix. Pasalnya, pemain timnas Indonesia itu tampil ciamik bersama FC Copenhagen. Terbaru, dia sukses mencatat 1 assist dalam kemenangan The Lions atas Lyngby dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga Super Denmark 2024.